Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini adalah kegiatan lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman ya. Setelah food prep, saya sudah membersihkan sayuran semuanya, sudah saya masukkan kulkas, ikan-ikanan juga sudah masuk freezer, dan dapurnya itu sudah berantakan dan saatnya untuk membersihkan ya teman-teman ya. Bisa dibilang deep cleaning, tapi tidak terlalu bersih juga sih, cuma membersihkan saja sih, nggak terlalu yang clean gitulah teman-teman ya. Kenapa sih kalau nggak berantakan nggak dibersihkan? Padahal kalau nyicil sedikit demi sedikit itu tidak terlalu capek dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Tapi kalau mood atau tenaga sudah kecapean, itu terpaksa ya teman-teman ya, memang harus angkat tangan untuk membersihkan itu semua. Harus menunggu mood kita baik, terus harus menunggu punya semangat yang ekstra biar bisa membersihkan area kerja kita, kantor kedua lah ya teman-teman ya. Kalau dibilang kantor kedua, ini bisa jadi ini kantor pertama, karena ada di daerah sini, ada di kantor sini itu bisa dari pagi, siang, dan sore. Untuk kalau kerja sih cuma siang saja ya teman-teman ya. Tapi kalau di bagian ruangan ini atau di dapur ini paling lama lah ya teman-teman ya. Masaknya itu kan sehari 2 kali, pagi untuk sarapan dan makan siang, terus ntar sorenya makan malam, masak terlebih dahulu. Meskipun masakannya itu untuk makan malam itu simpel-simpel saja, kadang cuma bikin nasi goreng, terus kadang bikin sambal, ceplok telur gitu aja ya. Tapi kan ya tetap saja masih ada di dapur ya teman-teman ya. Untuk pertoplesannya itu cukup saya lap-lap saja dengan ini lap yang saya kasih air sedikit gitu loh teman-teman ya, biar agak basah. Kalau basah itu ya enak, kotorannya mudah terangkat. Cuma debu-debu di bagian luar saja yang kotor. Berhubung toplesnya ini tutupnya warna putih, jadi ya harus dibersihkan secara rutin ya teman-teman ya. Setiap orang punya pilihan masing-masing atau punya selera soal warna. Kadang ada yang bilang, kenapa sih harus warna putih? Kalau warna putih kan cepat kotor. Ya itu lagi balik pada orangnya. Kalau orangnya mau membersihkan, tidak mungkin kotor ya teman-teman ya, karena kan rutin untuk dibersihkannya. Terus kan kadang itu ada orang yang, kenapa sih harus milih warna putih, kan terlalu, ya itu tadi ya, kayak cepat kotor. Terus gimana kok enggak ambil warna pink, ungu, atau biru? Ya itu kan tergantung kesukaan kita masing-masing ya teman-teman ya. Kalau warna putih menurutku itu lebih kelihatan bersih. Pas waktu diambil video itu kayak gonjreng gitu lah teman-teman, kelihatannya itu clean gitu. Ya kalau warna pink memang bisa bersih, tapi ya selera kita sangat berbeda. Selera kita lah yang menentukan ya teman-teman ya. Untuk di bagian rak, toples-toplesnya sudah saya bersihkan, sudah saya tata serapi mungkin lah ya. Di bagian rak itu ada seperti toples gula, toples kopi, toples tepung terigu, terus tepung tapioka, terus juga ada garam, teh, ada juga itu susu si bocil, itu saya masukkan di toples itu ya teman-teman ya. Dan ini saya mau refill dulu susunya si bocil. Susu bocil sekarang itu pakai susu Bonito rasa coklat. Kan sudah usia 5 tahun, ini kan tidak ada susu formula yang khusus ya teman-teman ya. Jadi ini sesuka si kecil saja saya ambilkan yang rasa coklat karena dia juga suka rasa coklat. Sebenarnya kalau coklat itu katanya sih kurang baik buat buat gigi, kayak cepat berlubang gitu loh ya teman-teman ya. Tapi saya juga kurang begitu paham juga sih masalah coklat. Sementara ini yang penting itu si kecil mau gitu aja. Sudah saya refill, toplesnya sudah saya kembalikan ke atas ke tempatnya masing-masing. Tapi kalau dirasa kurang pas ya dirombak lagi, ditata lagi bagaimana bagusnya dan bagaimana enaknya. Kalau di kotak atas itu, di box
stok box, apa itu, box putih itu loh ya teman-teman ya. Yang atas sendiri itu yang paling kecil itu isinya mie instan, terus yang agak besar itu seperti kecap, tepung bakwan, terus apalagi ya, kaldu jamur. Itu saya masukkan di situ ya teman-teman ya, stok buat 1 bulan ke depan lah ya. Terus di keranjang yang ada tutupnya itu tempat telur. Terus di keranjang yang terbuka itu ada bawang merah, bawang putih. Kalau di keranjang yang dari bambu ini random ya teman-teman ya. Persampahannya saya ambil dulu, saya buang terlebih dahulu biar agak longgaran dikit di meja sini. Karena kalau full ya membersihkannya juga sulit ya teman-teman ya. Untuk toples yang kecil-kecil ini itu isinya ada merica bubuk, ketumbar bubuk, terus merica yang utuhan yang masih butir-butir itu saya masukkan di situ. Terus kaldu jamur, apalagi ya di situ ya. Kayaknya sudah sih, itu aja. Kalau perbumbuannya seperti itu kan nggak butuh banyak ya teman-teman ya, nggak harus stok yang banyak banget, karena kadang satu toples itu aja 1 bulan kan nggak habis, cuma butuhnya kan sedikit-sedikit ya. Kalau merica itu juga butuhnya juga sedikit. Mungkin yang cepat habis itu di toples apa itu namanya, ketumbar, bukan ketumbar, kemiri. Kalau kemiri itu aku agak sering ya pakainya ya, karena kalau pas waktu masak kayak mangut ikan asap, terus apa ya, olah-olahan yang santan itu saya sering pakai kemiri biar tambah gurih gitu loh ya teman-teman. Raknya saya kembalikan karena tadi sudah saya lap semuanya, di bawahnya sudah saya bersihkan pakai lap yang saya kasih air, saya lap basah gitu loh ya teman-teman ya, biar debunya tidak bertebangan. Ngomong-ngomong, kalau bunda-budi semuanya itu gimana ya? Punya jadwal tertentu apa enggak sih untuk membersihkan dapurnya? Ya, kalau aku tidak punya jadwal yang pas ya teman-teman ya. Sebisanya saja, terus seluangnya waktu gitu loh teman-teman. Apalagi kalau waktunya luang tapi moodnya tidak bagus, terus kayak fisiknya terlalu capek, itu ya saya angkat tangan, saya tinggalkan saja demi kewarasan kita bersama. Demi kewarasan emak-emak gitu loh ya teman-teman. Jadi ya saya itu nggak punya jadwal khusus untuk membersihkannya. Cuma kalau sudah terlalu kotor, sudah apa ya, sudah kelihatan banget lah kalau berantakan, itu ya harus dibuat baik dulu moodnya, seperti istirahat terlebih dahulu, terus ya ambil yang baik-baik saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, membersihkannya di area sini sudah, menurutku sudah oke, sudah cukup lah ya. Sekarang saya mau mandi dulu, soalnya sudah adzan maghrib, dan tinggal bagian sini, bagian membersihkan cucian, yaitu ada mangkok-mangkok. Tapi itu tadi saya skip ya, karena kan keburu udah maghrib dan saya belum mandi. Akhirnya saya mandi terlebih dahulu. Sekarang saatnya masak untuk makan malam. Berhubung tadi nasinya sudah habis, jadi sekarang saya mau memasak nasi terlebih dahulu. Memasak nasi sekarang kali ini atau malam ini cukup berapa ya, 500 gram saja, setengah kilo. Itu cukup untuk makan malam dan sarapan saja. Saya masih pakai manual ya seperti ini ya teman-teman ya, karena tidak punya magicom yang buat menanak nasi. Magicom di rumahku sudah rusak, jadi ya pakai dandang saja. Kayaknya sih lebih sehat ya teman-teman ya. Masih tradisi, bukan tradisi tapi kebiasaan orang dulu masaknya pakai dandang. Kalau pakai dandang seperti ini, nanti pas waktu sudah apa ya, kayak sudah agak keras, berasnya itu sudah kekal, itu ditambahkan air panas secukupnya saja. Biasanya saya itu pakai takaran air yang pas sama tinggi berasnya ya, biar tidak terlalu lembek atau terlalu apa ya, terlalu banyak air itu cepet bikin basi sama nasi. Jadi saya pakai takaran yang standar saja, press sama tinggi nasinya. Karena tadi ada air yang sudah mendidih, saya mau bikin kopi terlebih dahulu. Saya itu ngopi ya teman-teman ya, nggak bisa kalau nggak ngopi. Tapi ya nggak satu gelas ini saya habiskan sendiri, itu tidak. Ini saya joinan dengan Pak suami. Kadang emak juga ikut minum kopi ini, jadi ya satu untuk semua.
Aman lah ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak juga. Tapi minum kopinya pagi dan sore. Masih saja ya teman-teman ya, masih banyak kalau pagi dan sore. Beda lagi kalau cuma pagi saja atau malam saja atau sore saja gitu, nggak terlalu banyak. Tapi kalau pagi dan sore meskipun satu untuk semua, satu gelas ini cuma untuk semua orang ya, nggak terlalu banyak takarannya untuk sekali minum. Tapi kalau sehari 2 kali ya sama saja sih menurutku. Kalau lambungnya enggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, lanjutkan saja. Yang penting bisa melek matanya. Dan kayak kalau sudah minum kopi itu rasanya itu kayak segar gitu lah teman-teman. Sekarang atau beberapa menit dari bikin kopi tadi itu, nasinya sudah agak kekal lagi. Air yang pertama itu sudah menyusut, jadi ini ditambahkan air yang kedua. Takarannya seperti itu teman-teman ya, pas dengan tinggi berasnya. Jadi nasinya nanti itu tidak terlalu kasar dan tidak terlalu lembek. Untuk sisa airnya saya akan masak sayur sayur genjer. Saya pingin tumis sayur genjer, bukan hanya pingin, berhubung di kulkas sudah ada genjer ini pemberian dari saudara atau kemarin yang ngasih itu mertuanya adikku, jadi ya ini harus segera dimasak terlebih dahulu biar tidak busuk gitu loh teman-teman. Kalau busuk kan ya aman-aman ya kalau dibuang ya. Jadi ini yang memang sayuran hijau yang harus didahulukan ya teman-teman ya, biar tidak mubazir, biar tidak terbuang sia-sia. Saya kalau masak sayur genjer ini terlebih dahulu saya rebus biar getahnya itu hilang, biar getahnya itu enggak pahit gitu loh teman-teman. Kalau enggak pakai kalau enggak direbus terlebih dahulu beda rasanya. Itu sih menurutku ya teman-teman ya, menurutku dan kebiasaanku masak itu seperti ini ajaran dari orang tuaku ya, dari emak kalau ngajarkan masak itu ya seperti ini, direbus terlebih dahulu tapi cuma hanya sekedar lewat gitu saja sih, nggak terlalu lama. Alhamdulillah nasinya ini sudah mau matang, jadi ini saya jugar terlebih dahulu. Di jugar itu kayak diaduk-aduk terlebih dahulu lah teman-teman biar matangnya itu merata. Kalau di tempatku namanya dijugar. Bahasa Indonesianya apa ya? Aku enggak tahu ya teman-temannya, pokok di tempatku itu namanya dijugar, seperti itu. Untuk sisa nasi yang tadi pagi kan cuma 1 piring ya, nanggung ya kalau enggak masak nasi lagi, nanti yang satu bisa makan, yang duanya tidak bisa makan, terus bocil juga tidak bisa makan. Jadi sisaan tadi pagi itu saya masukkan juga, saya hangatkan juga biar nanti kemakan nasinya. Untuk sayur bereknya sudah selesai, saya matikan kompornya tapi tidak saya angkat terlebih dahulu karena saya mau mencuci wakul nasi. Karena kan kalau wakul nasinya nggak dicuci terlebih dahulu nanti itu basah, nggak enak ke nasinya, biar kesat atau biar biar tidak ada airnya intinya sih. Itu saya cuci terlebih dahulu, terus saya taruh di atas dandang. Kalau ditaruh di atas dandang itu cepat kering, kan kena panas gitu lah ya teman-teman, jadi cepat kering. Untuk tumisannya saya pakai bumbu wajib ya teman-teman ya, ada bawang merah, bawang putih dan cabai. Saya kasih cabai karena saya sudah tahu kalau si bocil itu sudah tidak mau dengan sayur genjer ini atau sayur berek ini ya teman-teman ya. Jadi ya sengaja saya kasih cabai biar pedas. Karena kalau tumisan tidak pedas itu rasanya tidak enak teman-teman. Kayak kayak hambar gitu loh teman-teman kalau nggak ada rasa pedasnya. Beda lagi kalau dengan sayur asem, sayur kelor, sayur sop itu ya memang
Tidak boleh pedas ya teman-teman ya, karena kan kalau pakai sayur bening itu yang jelas sudah pakai sambal. Untuk genjernya tadi kan sudah saya tiriskan airnya. Terus saya masukkan ke wajan ini, wajan bekas menggoreng bumbu tadi, dan bumbu yang sudah dihaluskan itu saya masukkan ke sini. Kita aduk-aduk sampai semuanya itu rata, tapi tidak saya tambahkan air terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena saya untuk tumis genjer ini tidak terlalu suka kalau banyak airnya. Kayak bumbunya itu kurang menyatu dengan sayurnya. Kalau terlalu banyak, cukup dengan air yang ada di cobek ini saja. Cobeknya kan harus dikasih air biar tidak ada bumbu yang terbuang sia-sia. Jadi cobeknya itu sampai bersih gitu ya teman-teman ya. Untuk bumbu seasoningnya ya seperti biasa, ada gula, ada garam, terus ada kaldu jamur. Sedikit saya tambahkan merica, kalau lagi mood saya tambahkan merica, tapi kalau ini sudah pedas tidak saya tambahkan merica ya teman-teman ya. Untuk gula dan garamnya tadi sudah saya masukkan pas waktu mengulek bumbu, jadi sekarang saya tinggal menambahkan kaldu jamur saja. Jangan lupa diincipin rasanya sudah pas apa belum. Kalau kurang asin ditambahkan gula, mohon maaf, kalau kurang asin ditambahkan garam. Terus kalau kurang manis dikit ya ditambahkan gula. Sayurnya sudah matang, tumisannya sudah matang, saya pindahkan dulu ke mangkok dan sebentar lagi tinggal angkat nasinya saja. Nasinya juga sudah matang ya teman-teman ya. Nasi matang, terus tumisannya juga sudah matang. Tinggal apalagi teman-teman kalau bukan makan malam. Makan malam kalau serba hangat, terus ngumpul semuanya, ngumpul makan bareng itu enak banget. Meskipun cuma lauknya itu lauk desa atau lauk orang kampung gitu, tapi enak banget ya teman-temannya, rasanya itu nikmat banget. Oke teman-teman, sebentar lagi saya mau makan malam. Lauknya cukup sederhana saja, ada tumis genjer, terus saya tambahkan dengan telur dadar. Pas waktu membuat telur dadar tidak saya video karena cukup telur dadar saja semua. Saya rasa semuanya juga sudah bisa ya teman-teman ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman, jangan lupa dukungannya ya untuk subscribe.